Coba kalian bayangin kalau misalnya kepemerintahan itu gonta-ganti pemimpin setiap beberapa bulan sekali. Ribet kan? Nah, itu tuh pernah terjadi di Indonesia di era demokrasi liberal, tahun 1950 sampai 1959. Biar kalian gak bingung, yuk kita jelaskan. Liberal? Apa itu? Nama band? No, bukan nama band dong. Nih, coba rekan saya jelaskan. Oke baik, apa itu demokrasi liberal? Jadi demokrasi liberal di Indonesia itu didasarkan pada sistem parlementer, di mana peran presiden lebih bersifat simbolis atau sebagai pajangan. Lalu dalam sistem ini, Perdana Menteri memegang peran yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan. Periode ini dimulai dengan berlakunya UUDS 1950. UUD 1950. Apa itu? Setelah Republik Indonesia Serikat bubar pada tahun 1950, kita balik lagi jadi negara kesatuan. Supaya ada dasar hukum baru, dibuatlah UUD sementara 1950 atau UUDS 1950. Nah, sistem yang dipakai pada saat itu adalah sistem parlementer. Jadi, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden lebih banyak jadi simbol negara. Masalahnya, pada saat itu partai politik sangat amat banyak, jadi kabinet gampang sekali jatuh kalau kehilangan dukungan dari DPR. Serius ganti UUD lagi? Gak pusing apa? Iya, waktu itu masih coba-coba sistem. Niki, coba lanjut kabinet. Baik, kabinet pertama yang akan kami bahas adalah kabinet Natsir, yaitu pada tahun 1950 sampai 1951 yang menjadi kabinet pertama setelah Indonesia kembali berbentuk NKRI. Nah, jadi di kabinet ini tuh menitikberatkan atau memiliki program utama pada pemulihan persatuan nasional dan juga perbaikan kondisi ekonomi rakyat. Yang artinya pemulihan persatuan nasional itu kabinet berusaha banget menyatukan kembali daerah-daerah yang sempat memberontak atau ingin memisahkan diri. Sedangkan pada perbaikan ekonomi rakyat artinya di kabinet itu sangat diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memperbaiki keuangan negara, memperluas perdagangan dan juga menciptakan lapangan kerja. Jadi dua program tersebut adalah program utama di kabinet Natsir, sedangkan sistem pemerintahannya berbentuk kabinet parlementer yang bersifat koalisi di mana berbasis partai Masyumi. Akhir dari kabinet Natsir ini adalah karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen. Jadi, pada masa Kabinet Sukirman tahun 1951 sampai 1952, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat berupa bantuan ekonomi dan militer dari Mutual Security Act atau MSA. Isi pokoknya adalah Indonesia menerima bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat. Lalu sebagai imbalannya, Indonesia dianggap menyetujui kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menahan pengaruh komunisme. Jadi bantuan ini tuh memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Hey cowboy, mau jagung bakar? Maksudnya gotong royong politik, bukan fisik. Betul, tapi bikin kontroversi waktu itu. Nah, selanjutnya itu adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan salah satu kabinet parlementer di Indonesia yang dipimpin oleh salah satu orang yang bernama Wilopo dari Partai Nasional Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan PNI. Kabinet ini berjalan pada saat Indonesia masih mengalami krisis ekonomi dan sosial pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1949. Jadi, kabinet itu memiliki suatu peristiwa penting yang bernama Demo Petani atau biasa kita kenal sebagai peristiwa Tanjung Morowa di Sumatera Utara pada tahun 1953. Pada masa itu, Kabinet Wilopo menghadapi masalah serius di bidang agraria, yaitu sengketa tanah antara petani dengan perkebunan-perkebunan milik perusahaan asing. Para petani merasa lahan tersebut merupakan milik dan hak mereka, maka dari itu mereka mendudukinya. Tetapi pemerintah memiliki pendapat yang berbeda. Pemerintah berpendapat bahwa lahan tersebut masih menjadi konsesi perusahaan asing. Lalu ada di mana ketika aparat dikerahkan untuk membubarkan aksi, bentrokan pun pecah dan menelan korban jiwa dari pihak petani. Peristiwa ini menimbulkan gelombang kritik keras kepada Kabinet Wilopo yang dianggap lebih berpihak kepada asing atau kepentingan asing dan perusahaan asing daripada rakyat kecil.
Situasi tersebut memperburuk situasi politik di parlemen hingga akhirnya Kabinet Wilopo pun jatuh pada Juni 1953 setelah hanya berkuasa 1 tahun lamanya. Nah, selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastroami Djojo yang pertama di tahun 1953 sampai 1955. Jadi, apa sih program kerjanya? Jadi, dia menyelenggarakan pemilu pertama, membangun pendidikan, dan memperkuat ekonomi nasional. Nah, yang membuat kabinet ini beda, guys. Jadi, pada masa itu, mereka mengadakan konferensi Asia Afrika untuk melawan kolonialisme. Di konferensi ini, mereka mengundang banyak negara-negara dari Asia dan Afrika ke Bandung, guys. Ya, Bandung waktu itu rame banget. Bukan liburan, tapi diplomasi. Kabinet Burhanuddin Harahap dari tahun 1955 hingga 1956, meskipun menjabat dalam waktu yang singkat, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu tahun 1955 dengan sukses. Kabinet ini digambarkan seperti tukang servis yang datang sebentar tetapi berhasil membereskan mesin pemilu. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastroami II yang menjabat sejak tahun 1956 sampai 1957. Jadi, kabinet ini memegang peranan yang sangat penting dalam dinamika demokrasi liberal. Yang pertama adalah nasionalisasi perusahaan asing. Jadi, pemerintah melanjutkan program nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, khususnya adalah perusahaan milik Belanda. Yang kedua adalah politik luar negeri. Jadi kabinet ini tetap berpegang pada prinsip politik bebas aktif, yaitu tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur, namun tetap aktif berpartisipasi dalam urusan internasional. Yang ketiga adalah situasi politik dalam negeri. Jadi kondisi pada saat ini politik itu semakin memanas. Persaingan antar kelompok dan partai politik di parlemen ini menimbulkan banyak mosi tidak percaya yang membuat kabinet ini sulit menjalankan program secara stabil. Yang keempat adalah gejolak daerah. Ketidakpuasan daerah di luar Jawa ini mulai meningkat. Mereka menuntut otonomi yang lebih luas serta pembagian hasil ekonomi yang lebih adil. Faktor ini menjadi salah satu pemicu lahirnya gerakan perlawanan daerah yang nanti akan dikenal dengan PRRI atau Permesta. Dan yang terakhir adalah akhir kabinet. Jadi akibat tekanan politik yang harus terus-menerus dan ketidakstabilan pemerintah, Kabinet Ali Sastroami II akhirnya tidak mampu bertahan lama. Peristiwa ini mencerminkan kelemahan sistem parlementer di mana kabinet sangat bergantung pada dukungan politik di parlemen. Baik, beberapa tahun kemudian lahir yang namanya Kabinet Karya atau biasa dikenal dengan Kabinet Juanda, tepatnya pada tahun 1957 sampai 1959. Disebut Kabinet Karya karena berisi para ahli yang dipilih berdasarkan keahliannya, dan disebut Kabinet Juanda karena dipimpin oleh IR Juanda Kartawijaya. Kabinet ini berfokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, serta penguatan persatuan bangsa. Prestasi penting dari Kabinet Karya ini adalah lahirnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menegaskan wilayah laut Indonesia sebagai satu kesatuan yang menjadi dasar wawasan Nusantara. Kabinet ini berakhir ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengakhiri sistem demokrasi parlementer diganti dengan menjadi demokrasi terpimpin. Jadi, konsepsi presiden adalah gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada 21 Februari 1957. Jadi, beliau mengatakan bahwa demokrasi liberal tidak cocok di Indonesia karena hanya mengandalkan suara terbanyak atau voting dan sering membuat kabinet terjatuh. Lalu Presiden Soekarno menawarkan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan gotong royong, lalu tetap dipimpin langsung oleh Presiden. Ide ini benar-benar diwujudkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tentang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Nah, selanjutnya ada konstituante. Konstituante adalah sebuah lembaga yang dibentuk melalui pemilu tahun 1955 dengan tugas utama menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara atau UUD 1950. Sidangnya dimulai pada tahun 1956 dan diikuti oleh berbagai partai politik seperti PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Namun, sidang ini justru diwarnai dengan perdebatan panjang mengenai dasar negara.
Terdapat dua belah pihak. Yang pertama itu adalah pihak nasionalis atau kelompok nasionalis yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun ada pihak lainnya, yaitu adalah kelompok Islam yang menginginkan Islam dijadikan sebagai dasar negara. Perbedaan pendapat ini menimbulkan perdebatan yang sangat sengit dan berlarut-larut. Setiap kali pemungutan suara, tidak ada satupun pihak yang berhasil memperoleh 2/3 suara yang menjadi syarat sah untuk mengesahkan konstitusi. Akibatnya, konstituan gagal menyelesaikan tugasnya dan hal ini menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Situasi tersebut akhirnya membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli tahun 1959 yang membubarkan konstituante sekaligus memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menandai lahirnya sistem demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya kita ke keadaan ekonomi pada saat era demokrasi liberal. Jadi itu dulu ekonomi Indonesia tuh sangat-sangat buruk. Inflasi sangat-sangat tinggi, nilai mata uang sangat turun, dan barang-barang pokok tuh dulu mahal banget guys. Nah, pemerintah itu melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan-perusahaan Belanda, sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi di Indonesia saat itu. Nah, masalahnya, pengelolaannya tuh belum baik guys. Jadinya perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan itu tidak berjalan secara efisien, yang pada akhirnya memperburuk keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu. Jadi inflasi makin tinggi, barang makin mahal, nilai mata uang pada saat itu makin turun. Oke baik, ini karena sudah sampai penghujung video, jadi kesimpulan dari demokrasi liberal secara keseluruhan, yaitu periode demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan seringnya kabinet yang jatuh bangun, mirip dengan irama musik dangdut. Ada banyak konflik politik dan kondisi politik semakin memanas. Secara ekonomi terjadi inflasi tinggi dan nasionalisasi perusahaan. Kondisi ini menyebabkan nilai uang turun drastis, di mana uang dalam jumlah besar hanya cukup untuk membeli satu mangkok bakso. Periode ini berakhir karena konstituante gagal menyepakati dasar negara, yang kemudian mendorong Presiden Soekarno menawarkan konsep demokrasi terpimpin.